warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahma Latifah, NIM 1720602150, jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi Syariah dan Bisnis Islam, UIN Raden Patah, Palembang. Menerapkan manajemen sumber daya manusia internasional untuk memperoleh SDM yang berkualitas dan memberikan pelayanan yang terbaik di mana perusahaan akan beroperasi dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama, pelatihan. Pelatihan dapat dilakukan dengan mengembangkan individu dalam bentuk peningkatan keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Yang kedua, pendidikan. Pengembangan SDM melalui pendidikan berarti pengembangan yang bersifat formal dan berkaitan dengan karir mereka. Yang ketiga, pembinaan. Pembinaan dapat dilakukan dengan mengatur dan membina SDM sebagai subsistem organisasi. Yang keempat, rekrutmen. Rekrutmen dapat dilakukan untuk memperoleh SDM yang sesuai klasifikasi perusahaan dan sesuai dengan manajemen sumber daya manusia internasional. Yang kelima, perubahan sistem. Karena perubahan sistem berkaitan dengan berjalannya aktivitas atau operasional perusahaan. Yang keenam, kesempatan. Perusahaan atau organisasi harus memberikan kesempatan kepada karyawan yang ingin menyampaikan ide atau gagasannya. Dan yang ketujuh atau yang terakhir adalah penghargaan. Memberikan penghargaan kepada karyawan yang berprestasi merupakan salah satu strategi untuk menjadikan SDM yang berkualitas dan mengembangkan SDM lainnya. Bagaimanapun juga, SDM berkualitas merupakan hal yang terpenting bagi perusahaan untuk dapat menciptakan inovasi produk yang dapat bersaing di pasaran. Sebagai contoh, strategi pengembangan perusahaan Apple dalam mengembangkan SDM-nya menerapkan strategi manajemen people. Selain people management, Apple juga menerapkan peningkatan terhadap kreativitas karyawan yang sangat berpengaruh terhadap inovasi perusahaan Apple tersebut. Di balik keberhasilan pemilik brand terkenal ini, ternyata penerapan sistem yang memadukan antara optimalisasi dari sumber daya manusia yang handal dan berkualitas serta kerjasama dari tim yang sangat bagus. Dengan perpaduan kedua hal tersebut dan didukung dengan SDM yang berkualitas, telah berhasil membawa perusahaan bertaraf internasional untuk menyatakan bahwa perusahaan Apple pantas menempati peringkat pertama dari pesaingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Prasetyo Andika Wicaksono, mahasiswa Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Raden Patah, Palembang, NIM 1720602148. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu materi manajemen sumber daya manusia internasional, yaitu bagaimana cara menerapkan manajemen sumber daya manusia internasional dikala perusahaan pada era sekarang lebih variatif dan kompleks untuk memenuhi kebutuhan perusahaan di berbagai negara. Yang pertama, manajemen sumber daya manusia harus melakukan rekrutmen karyawan, di mana karyawan ini sangat penting bagi sebuah perusahaan, apalagi skalanya internasional. Namun, rekrutmen di perusahaan internasional harus memenuhi standar internasional pula, baik itu secara bahasa, bidang, dan budaya. Setelah melakukan rekrutmen, manajemen sumber daya manusia harus melakukan pelatihan. Mengapa pelatihan penting bagi manajemen sumber daya manusia? Karena pelatihan sangat-sangat membantu karyawan untuk meningkatkan skill mereka, baik itu skill bidang maupun skill komunikasi. Karena komunikasi itu sangat penting bagi perusahaan. Bagaimana dia berkomunikasi dengan bahasa, tentunya bahasa internasional, bahasa Inggris. Bagaimana dia berkomunikasi dengan bahasa di negara tersebut. Bagaimana dia bersosialisasi dengan budaya tersebut. Yang ketiga menurut saya adalah pembinaan, di mana
seorang karyawan harus dibina sehingga mereka akan bekerja dengan semangat yang tinggi, loyalitas yang tinggi, sehingga menciptakan seorang karyawan yang profesional, berintegritas, dan mempunyai nilai yang tinggi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ninda Anggraini NIM 172060214 akan menjawab pertanyaan UAS dari mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia Internasional. Penerapan manajemen sumber daya manusia internasional melalui berbagai kegiatan. Yang pertama yaitu perencanaan. Langkah-langkah dalam membuat perencanaan yaitu mengumpulkan data dan analisis. Yang kedua, mengembangkan tujuan perencanaan sumber daya manusia. Yang ketiga, merancang dan mengimplementasikan. Yang keempat, mengevaluasi dan mengawasi. Contoh dari perencanaan ini yaitu menganalisis tenaga kerja eksternal, baik yang bersifat lokal, domestik, maupun internasional. Yang kedua yaitu rekrutmen dan seleksi. Rekrutmen dan seleksi adalah proses yang dilakukan oleh perusahaan untuk mencari atau mendapatkan tenaga kerja yang potensial. Contoh dari rekrutmen dan seleksi ini adalah yang pertama, mencari tenaga kerja di perusahaan induk untuk dipekerjakan di perusahaan cabang. Yang kedua, merekrut tenaga kerja lokal. Yang ketiga, merekrut tenaga kerja yang memiliki perspektif internasional tanpa membatasi kewarganegaraan. Yang ketiga, pengaturan dan pengolahan staf, yaitu mengatur sikap yang seperti apa karyawan dibutuhkan dalam sebuah perusahaan. Contohnya, perusahaan memerlukan karyawan yang memiliki sikap yang sabar, tekun, dan ulet. Yang keempat, orientasi dan pembekalan, yaitu untuk melakukan pengenalan terhadap lingkungan, unit kerja, dan para pekerja lainnya. Contohnya, kegiatan belajar yang dilakukan oleh para pekerja sebelum memasuki dunia kerja. 5. Pengaturan dan pengembangan, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan dengan memberikan fasilitas pembelajaran untuk para karyawan sebelum memasuki dunia kerja. Contohnya yaitu training yang dilakukan oleh karyawan sebulan sebelum melakukan pekerjaannya. 6. Pemberian kompensasi atau imbalan, yaitu untuk menarik para karyawan untuk lebih giat dalam melakukan pekerjaannya dan untuk mempertahankan karyawan yang bagus atau potensial untuk tetap berada dalam perusahaan. Contohnya pemberian gaji pada saat sebulan sekali atau sesuai kesepakatan. Perkenalkan, nama saya Ningsi, NIM 172060214. Saya di sini akan menjawab pertanyaan mengenai penerapan MSDMI pada perusahaan. Pengelolaan sumber daya manusia secara global memerlukan penanganan yang lebih kompleks bila dibandingkan dengan manajemen sumber daya manusia secara domestik. Manajemen sumber daya manusia internasional ini adalah proses mempekerjakan, mengembangkan, dan memberi penghargaan orang di dalam organisasi internasional atau global. Hal ini melibatkan manajemen sumber daya manusia secara mendunia, tidak hanya manajemen sumber daya manusia mancanegara atau ekspatriat saja. Beberapa jenis penerapan yang dapat dilakukan oleh perusahaan yaitu ekspatriat adalah seorang karyawan yang bekerja dalam sebuah operasi yang bukan merupakan warga yang berasal dari negara operasi itu ditempatkan, melainkan seorang warga yang berasal dari kantor pusat organisasi tersebut. Yang kedua, warga dari tuan rumah adalah seorang warga negara tuan rumah yang bekerja untuk perusahaan dan ditempatkan operasi di jalan yang dijalankan di negara tertentu. Yang ketiga, warga dari negara ketiga, seorang warga dari suatu negara yang bekerja di negara kedua dan dipekerjakan oleh sebuah organisasi yang berkantor pusat di negara ketiga. Di sini saya akan mengambil contoh dari strategi yang dilakukan oleh perusahaan Samsung.
Strategi yang dilakukan Samsung yaitu sistem spesialis lokal, merupakan kursus untuk perkembangan SDM global dengan cara mengirimkan pegawai ke luar negeri yang bekerja selama lebih dari 3 tahun melalui penelitian tentang bahasa dan lingkungan sosial serta budaya setempat. Dan yang kedua, untuk pegawai baru, Samsung juga membuat pendidikan melalui camp training selama 4 minggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafika Aulia. Perusahaan yang semakin variatif akan membutuhkan manajemen sumber daya manusia yang semakin kompleks untuk memenuhi kebutuhan di negara-negara yang berbeda. Hal ini dikarenakan setiap negara mempunyai selera dan kebutuhannya yang berbeda-beda pula. Untuk itu, perusahaan harus menerapkan manajemen sumber daya manusia internasional untuk memperoleh sumber daya manusia dan pelayanan yang terbaik di setiap negara-negara. Bagaimana penerapannya? Sebelum itu, saya akan menjelaskan apa itu MSDMI. MSDMI adalah penggunaan sumber daya manusia internasional untuk mencapai tujuan organisasi tanpa memandang batasan geografis, dengan tujuan perusahaan multinasional tetap dapat berjalan dan beroperasional maksimal di negara-negara yang berbeda. Untuk membuat perusahaan dapat tetap berjalan, perusahaan membutuhkan strategi tertentu. Salah satunya dengan melakukan penyesuaian sesuai dengan kebutuhan di negara-negara berbeda. Sebagai contoh, perusahaan Gojek asal Indonesia yang sudah beroperasi di negara-negara tetangga, salah satunya Singapura. Gojek sendiri adalah perusahaan jasa yang bekerja sama dengan mitra. Artinya, Gojek harus memaksimalkan pelayanan dengan memanfaatkan sumber daya manusia di Singapura dan pelayanan yang sesuai di setiap transaksi. Mitra yang memakai jasa Gojek harus memberikan penilaian sebagai bentuk apresiasi. Nah, penyesuaian dibutuhkan oleh perusahaan Gojek untuk memenuhi kebutuhan di negara Singapura. Karena Gojek di Indonesia berbeda dengan Gojek yang ada di Singapura. Perusahaan Gojek harus menyesuaikan banyak hal terhadap semua fasilitasnya. Transaksi GoFood misalnya membutuhkan penyesuaian terhadap restorannya dan menggantinya dengan restoran-restoran yang ada di Singapura. Nah, itulah salah satu contoh untuk penyesuaian perusahaan sebagai upaya perusahaan dapat berjalan dengan baik. Jawaban dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Susanti, mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Patah Palembang dengan NIM 1720602153 dalam mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia Internasional. Dalam memperoleh sumber daya manusia yang berkualitas serta dapat diandalkan dan memberikan yang terbaik bagi perusahaan membutuhkan beberapa tahapan dalam penerapannya, yaitu tahap awal manajemen sumber daya manusia, yaitu memperkirakan berapa jumlah pegawai yang dibutuhkan dan apa saja persyaratannya. Selanjutnya yaitu tahap rekrutmen dan seleksi. Nah, pada proses ini ditentukan oleh orientasi strategi perusahaan meliputi kebijakan etnosentris, polisentris, dan regiosentris. Kemudian dari beberapa tahapan yang sudah dijelaskan di atas, manajemen sumber daya manusia memiliki contoh dalam penerapannya. Contohnya yaitu manajemen sumber daya manusia yang sudah terpilih harus melakukan yang pertama, membantu organisasi mendapatkan jumlah karyawan untuk memenuhi strategi tujuan organisasi atau perusahaan. Yang kedua, menolong menciptakan suasana iklim yang mampu mendorong dan mengembangkan memanfaatkan keterampilan mereka sepenuhnya. Dan yang ketiga, menolong